Pemirsa, selamat berjumpa dalam program event yang dipersembahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Pada 29 Januari 2023 bertempat di Wisata Bahari Telocor, Sidoarjo, diselenggarakan Festival Mangrove Jawa Timur ketiga, pemirsa, di mana acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kaitan sedekah oksigen di provinsi tercinta tentunya. Nah, seperti apa terkait dengan Festival Mangrove Jawa Timur ketiga ini, pemirsa? Kita simak bersama dalam program event yang dipersembahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, sebagai upaya menguatkan ekosistem yang masif, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Festival Mangrove ketiga tahun 2023. Upaya hilirisasi kawasan mangrove yang merupakan agenda rutin tahunan ini dilaksanakan di Pulau Lumpur Sidoarjo atau Lusi yang memiliki luas 93,4 hektar. Berada di tengah Sungai Porong, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Festival Mangrove ketiga ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo, Deputi Menko Marves, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dan berbagai elemen masyarakat serta perguruan tinggi. Pulau Lusi yang berada di tengah Sungai Porong, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ini terus berkembang menjadi salah satu kawasan wisata bahari di Sidoarjo. Pulau yang berada di tengah Sungai Porong ini terus tumbuh menghijau, kaya dengan aneka jenis mangrove dan tanaman hutan lain dengan kerapatan rendah hingga tinggi. Hutan mangrove yang tumbuh baik secara alami maupun sentuhan tangan dingin Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo bersama sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan. Untuk menuju Pulau Lusi ini bisa dijangkau dengan menaiki speedboat atau bus air sekitar 20 hingga 30 menit dari Dusun Telocor, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Dengan potensi ini, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menggelar Festival Mangrove ketiga tahun 2023 sebagai upaya menguatkan ekosistem yang masif. Upaya hilirisasi kawasan mangrove yang merupakan agenda rutin tahunan ini dilaksanakan di Pulau Lusi yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlur Ali, Deputi Menko Marves, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dan berbagai elemen masyarakat serta perguruan tinggi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir di lokasi wisata Bahari Telocor ini langsung menaiki bus air bersama para undangan setelah mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Bus air yang ditumpangi Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi dan Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlur Ali serta sejumlah undangan merapat di dermaga Pulau Lusi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung mengenakan perlengkapan sepatu khusus dan menuju lokasi penanaman bibit mangrove yang tak jauh dari dermaga. Khofifah yang berada di lokasi memimpin penanaman 1.000 bibit mangrove dan bibit pohon produktif bersama seluruh elemen yang telah berkomitmen untuk menjaga, merawat, dan melestarikan ekosistem mangrove di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama dimanapun panjenengan berada, wabil khusus di Jawa Timur, silakan pada tanggal
7 Februari 2023 hadir untuk mengikuti resepsi Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad. Jangan lupa membawa payung, alas atau tikar, makanan ringan, juga memakai baju putih. Silakan berbondong-bondong, berduyun-duyun hadir di Sidoarjo 7 Februari 2023. Jaga diri, jaga keamanan panjenengan semua. Sekiranya hadir dengan selamat, pulang pun juga dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai melakukan penanaman mangrove, mereka melepas liarkan burung dan menebar biota air berupa benih ikan serta udang berjumlah 23.000 ekor di perairan Pulau Lusi. Penanaman mangrove dan pelepas liaran burung serta biota air ini diharapkan bisa memperkaya keanekaragaman hayati dan meningkatkan daya dukung lingkungan serta potensi Pulau Lusi, terutama sebagai salah satu destinasi wisata bagi masyarakat Jawa Timur. Tak hanya membangun sinergi hulu hilir yang lebih luas dalam menjaga ekosistem mangrove, festival mangrove ini menjadi upaya untuk meningkatkan potensi kemanfaatan baik dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat pesisir. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Ibu Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu komitmen dan konsisten untuk sedekah oksigen melalui Festival Mangrove Jawa Timur. Ini sudah yang 3 kali Ibu. Bagaimana terkait dengan kegiatan? Festivalnya, tapi kita nanamnya tiap 2 minggu sekali keliling. Sangat banyak mereka penggiat-penggiat mangrove yang juga berseiring dengan program kita untuk turun nandur. Kemudian kita melihat makin banyak yang harus kita bangun sinergitas, maka kemudian kita bikin festival mangrove. Ya, festival mangrove ini untuk membangun sinergi yang lebih luas karena pada dasarnya kita hampir 2 minggu sekali nandur. Nah, saya rasa rata-rata pantai di Jawa Timur kita sudah pernah datangi untuk nandur mangrove. Kemudian kita juga sebetulnya membangun sinergi hulu hilir. Jadi nanti kalau yang ada di dalam booth-booth di dalam festival mangrove itu hilirisasi dari mangrove. Biasa ada sirup mangrove, kemudian ada batik yang menggunakan pewarna alam dari mangrove, ada kue-kue, bahkan ada juga basis dari tepung mangrove. Banyak sekali hilirisasi yang sudah tumbuh, berkembang dan menjadi produk-produk UMKM. Bahkan kemudian sudah ada yang go internasional. Kemarin ada yang menjadi gift pada saat G20. Jadi ini sebetulnya punya dampak ekonomi yang bagus selain dampak ekologi tentu. Karena kita berharap bahwa ini akan jadi penahan abrasi gitu. Di sini juga banyak cemara udang di beberapa tempat lain. Tadi juga kita masih nanam lagi cemara udang. Dalam banyak referensi cemara udang itu bisa hidup sampai 500 tahun. Ada juga penebaran benih, artinya di sini pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya. Ya. Kalau di festival mangrove itu kadang yang kita tebar sesuai dengan habitat di mana pantai yang bersangkutan. Kadang yang kita tebar itu kepiting gitu. Kemudian hari ini kita tebar ada bandeng bener ya. Ada benur, kemudian ada juga bibit udang. Jadi masing-masing tidak sama. Ada juga yang menjadi satu kesatuan kita melepas burung yang sesuai dengan habitat mangrove setempat. Jadi sebenarnya kita berbicara soal ekosistem, bukan hanya mangrove, ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove itu ada burung di dalamnya, ada ikan atau kepiting dalamnya. Kita ada juga di luar mangrove ada cemara udang yang juga biasa kita tanam. Jadi ada juga end produknya. Jadi hilirisasi dari apa yang bisa diberikan kepada penguatan aspek sosial ekonomi, maka itu juga dilakukan. Maka karena terintegrasi dari sangat banyak sektor itulah kita sebut festival mangrove. Ibu, himbauannya kepada masyarakat sendiri untuk turut menjaga lingkungan begitu.
Ya, daya dukung alam, daya dukung lingkungan ini menjadi penting kalau kita mengetahui ada cuaca-cuaca ekstrim, ada hidrometeorologi yang juga ini terjadi di sangat banyak negara di dunia. Oleh karena itu, mari kita membangun daya dukung dan keseimbangan alam. Usai melepas liarkan burung dan tebar benih ikan serta udang, Khofifah bersama rombongan langsung menuju camping ground untuk melakukan penanaman belasan pohon produktif seperti cemara udang yang memiliki ketahanan hingga 500 tahun. Usai menikmati suasana camping ground dan bersuah foto dengan masyarakat, Khofifah beserta rombongan meninggalkan lokasi dan menuju dermaga untuk kembali ke lokasi panggung peringatan Festival Mangrove di Wisata Bari Telocor dengan transportasi bus air yang sama. Gubernur Jatim Khofifah beserta rombongan yang bersandar di dermaga wisata Bari Telocor langsung mengikuti rangkaian acara peringatan Festival Mangrove. Dalam sambutan pembuka, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Jumadi, menyampaikan kebanggaan terhadap Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki kawasan mangrove seluas 27,221 hektar dan terluas di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali dengan kondisi kerapatan mangrove lebat 47,26%, mangrove sedang 46,07%, serta mangrove jarang sekitar 6,66%. Sedangkan potensi mangrove Jawa Timur seluas 51,557 hektar. Untuk ke depan, upaya keras dan masif untuk melestarikan, mengawetkan, dan memanfaatkan secara bijak ekosistem mangrove yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati merupakan tugas bersama. Khofifah Indar Parawansa juga menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur terus melakukan upaya pemulihan ekosistem mangrove dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan melakukan penanaman mangrove di Jawa Timur. Tercatat dari tahun 2020 hingga 2022 telah dilaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, dan dukungan para pihak lain seluas 1.516,57 hektar atau sejumlah 5.662.418 batang bibit mangrove. Data tersebut merupakan kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di Pulau Lusi, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo oleh kelompok masyarakat pengawasan perikanan Akar Delta Ujung pada tahun 2022 seluas 10 hektar. Pada tahun 2023, pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan melalui penganggaran APBD dengan rencana realisasi berupa pembangunan hutan rakyat dan agroforestry seluas 723 hektar serta penanaman penghijauan lingkungan sebanyak 81.360 batang bibit pohon. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana melaksanakan kegiatan rehabilitasi berupa penanaman mangrove seluas 75 hektar, rehabilitasi kawasan hutan seluas 650 hektar, dan pembangunan UPSA atau Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam seluas 20 hektar. Bahkan secara khusus, Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 522/123.5/2022 yang ditujukan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan lembaga masyarakat
Selain itu, Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 522/368-123.5/2022 juga ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemulihan ekosistem mangrove. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten penyangga atau daerah delta. Sidoarjo yang memiliki garis pantai sepanjang 33 km dengan 29,9% berupa tambak sangat bergantung pada ekosistem lingkungannya. Semoga acara Festival Mangrove ketiga ini menyadarkan kita semua, memberi semangat kepada kita semua bahwa selain industri yang masif juga harus tetap diimbangi dengan kelestarian lingkungan dengan rajin menanam mangrove dan sebagainya. Syukur-syukur kalau bahasanya Ibu Gubernur, semoga ini menjadi panutan kita semua, sodako oksigen. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Nani Hendiarti, yang hadir dalam acara tersebut, turut menyampaikan apresiasi atas upaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh elemen masyarakat dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Tadi diberikan contoh bukan hanya menanam mangrove, tapi juga tadi ada melepas burung, lalu menebar benih ikan ya, dan juga itu kan satu kesatuan, karena kalau mangrove-nya tumbuh dengan baik, dia biodiversity-nya atau ekosistem yang ada di ekosistem yang hidup ya, jadi di dalam mangrove itu bisa juga berkembang gitu. Jadi tadi ikan-ikan itu harapannya juga akan bisa terus bertumbuh, dan juga burung-burung akan menjadi pancingan yang lainnya juga datang seperti itu. Jadi ini dalam konteks itu sebenarnya ini merupakan aksi konkret yang terkait juga bisa mensupport dari program mangrove nasional yang dimintakan oleh Bapak Presiden sebenarnya untuk kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi untuk global ya dalam konteks pengendalian perubahan iklim di sini untuk tadi melakukan rehabilitasi, yang maksudnya rehabilitasi ini bukan hanya menanam tapi juga memanfaatkan dan juga menjaga mengkonservasi. Jadi itu saya rasa contoh baik ini sangat diapresiasi ya oleh pemerintah pusat, terutama di sini Kemenko Marves dan juga KLHK, KKP ya yang sangat terkait fungsinya begitu ya, untuk bisa nanti didorong agar provinsi-provinsi lain itu juga bisa mencontoh dari Provinsi Jawa Timur gitu. Melihat kondisi ini, penanaman mangrove menjadi salah satu upaya tepat karena sangat efektif, yaitu menyerap 4 hingga 5 kali karbon dioksida ekivalen lebih besar dibandingkan tanaman lain. Di sela-sela seremonial Festival Mangrove, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat keputusan Gubernur Jatim tentang kelompok kerja pengelolaan ekosistem mangrove daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari unsur Kementerian LHK, organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI AL, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, akademisi, pegiat dan pemerhati mangrove, serta tokoh masyarakat. Kelompok kerja ini menjadi bagian dari kolaborasi kelembagaan lintas sektor untuk merumuskan roadmap pelestarian pengelolaan dan ekosistem mangrove di Jawa Timur. Selanjutnya, pemberian asuransi angkutan air bagi pengunjung Pulau Lusi yang diluncurkan Bupati Sidoarjo diapresiasi oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Asuransi ini menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berwisata ke Pulau Lusi, Sidoarjo.
Pemirsa, usai mengikuti seremonial Festival Mangrove, Khofifah Indar Parawansa langsung meninggalkan panggung dan meninjau sejumlah booth pameran produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Tak hanya batik dengan pewarna alam dari mangrove, kue-kue yang berbahan dasar tepung mangrove, serta produk makanan hasil mangrove seperti sirup juga ditinjau dan dibeli oleh Khofifah Indar Parawansa. Menuntaskan tinjauannya, Khofifah Indar Parawansa menitip pesan agar acara Festival Mangrove ini mampu memberi semangat untuk pemerintah bersama masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan, terutama di kawasan mangrove sebagai upaya sodakoh oksigen untuk masa depan generasi mendatang. Ya pemirsa, bersama saya saat ini Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Jumadi MMT. Pak Jumadi, terkait dengan Festival Mangrove Jawa Timur ini yang ketiga Pak, di Wisata Bahari Telocor, pemilihan di wilayah ini apa yang melatar belakangi Pak Jumadi? Ya, sebetulnya lokasi ini kita ingin men-trigger ya. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan manufaktur di Sidoarjo itu tumbuhnya luar biasa, walaupun kemarin pandemi ada kontraksi ya. Nah ini yang kita ingin men-trigger polisinya Gubernur itu di kabupaten yang struktur ekonominya itu GDP-nya itu di manufakturnya luar biasa. Jadi jangan sampai sustainable development ini yang di situ ada environment factor itu menjadi bukan mainstreaming. Jadi kita berharap bahwa nafas development ini mainstreamingnya itu di sustainability. Yang kita ambil itu di RHL, namanya rehabilitasi hutan dan lahan. Nah turunannya kita actionnya itu diantaranya penanaman. Nah salah satu yang kita format itu namanya Festival Mangrove. Nah Festival Mangrove itu konsepnya adalah kolaborasi. Tidak sekedar nandur mangrove, tetapi juga berbagai lintas sektor itu kita ajak bersama-sama. Jadi satu kali kita punya action, beberapa kali kita punya manfaat. Itu seperti di social charity tadi juga ada. Kemudian di pelayanan dasar kesehatan tadi juga ada dengan ikatan alumni UNER. Tapi rohnya tetap kita ada di mangrove. Karena apa? Satu terkait climate change, terkait dengan karbon, kita ke depannya kita akan ke trade karbon, sehingga kita nanti ke depannya akan kita hitung, kita akan evaluasi apa yang sudah kita lakukan ini, nanti pada akhirnya ada output sementara nanti trade karbonnya akan kita hitung. Itu untuk apa? Untuk kita bisa mensupport target nasional untuk emisi karbon. Gitu. Kemudian ini juga mendapatkan apresiasi dari kementerian begitu. Nah, seperti apa kemudian komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Jumadi, dalam hal ini melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk senantiasa memberi juga edukasi ya, tentunya kepada masyarakat untuk bersinergi bersama menjaga lingkungan di sekitar mereka. Ya, jadi gini, konsep pembangunan ini kan partisipatoris. Jadi partisipatoris itu pemerintah itu fasilitator, bagaimana pemerintah atau rakyat itu sebagai implementator, di-insert oleh perangkat daerah. Jadi perangkat daerah itu fasilitatornya akan menggerakkan secara kuat masyarakat. Contohnya apa? Seperti kita bisa mengajak Yayasan Gajah Sumatera yang sudah berkomitmen tahun ini 200 hektar. Itu angka yang tidak sedikit. Kemudian dari teman-teman di korporat yang lain itu juga sedang berkomitmen dan sedang kita proses. Sehingga apa? Keberadaan pemerintah yang memang sumber daya terbatas itu kita mampu mobilisasi dan mengajak tidak hanya donasi tidak, tapi Anda donasi itu tahu manfaatnya, bahwa bumi ini harus kita rawat baik dari uplandnya maupun pesisir, upland dengan vegetasi, pesisir dengan mangrove, atau tadi Bu Gubernur juga nambahkan di Cemara Udang. Itu tuh yang sustainable development-nya kita bangun dari situ. Sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi nafas, menjadi mainstreaming, sehingga setiap masyarakat itu dengan sendirinya punya empati untuk nanam. Ya, nanamnya itu ya mulai vegetasi yang ada di upland gunung sampai turun ke wilayah pesisir pantai.
Demikian pemirsa program event yang dipersembahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terkait dengan Festival Mangrove Jawa Timur ketiga yang diselenggarakan di Wisata Bari Telocor, Kabupaten Sidoarjo. Dan agendanya selain tadi ada penanaman mangrove, juga pelepas liaran burung dan tabur benih ikan. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program event yang dipersembahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa dalam program event selanjutnya.